Lagi-lagi pengusaha hitam itu main. Baru sepanjang Republik ini dari mulai zaman Bung Karno, Pak Harto, dan hari ini Pak Presiden Jokowi, baru kali ini upah minimum pakai batas bawah batas atas. Dan seenak-enaknya dia ciptain rumus itu. Siapa yang perintah? Oh, BPS. BPS atas dasar siapa? ART. Ya, kalau gitu banyak anak itu. Kalau makin banyak anak, makin tinggi kalau saya nggak salah. Lah, ini mau menghancurkan program KB ini. Masya Allah. BPS, memang BPS sangat pintar. Tapi jangan bodohin kami lah ya. Dengan kepintarannya itu. Akhirnya ketemulah rata-rata nasi Jawa Barat aja 1,79%. Saya ambil Jawa Barat ya contoh. Inflasi Jawa Barat 1,79%. Rata-rata kenaikan upah nasional 1,0. Yang diputuskan juga oleh Pak Ridwan Kamil yang pintar itu. Oleh Pak Anies Baswedan yang pintar itu. Tapi nggak berdaya. Dengan kepintarannya nggak berdaya untuk melindungi rakyatnya sendiri. Masa naik upah 1,09%, inflasi 1,79%. Inflasi yang menaikkan harga. Ini beli beras 10.000 dengan inflasi 1%, maka kita beras 10.000. Upahnya di bawah inflasi. Nombor 9% dikurangi 1,09%. 7% bulan. Bulan. Halo Menteri, jangan bodohi rakyat lah. Nggak mau naik, nggak usah naik aja. Nombok, nggak naik upah. Siapa bilang naik upah? Buruh nombok. Karena kenaikan upahnya, yang disebut kenaikan upah tadi, di bawah inflasi. Yang terakhir, kalau ingin memiskinkan buruh secara struktur, hanya membela menjadi corongnya pengusaha hitam. Menjadi corong pengusaha hitam. Mbok Yao jangan kasar. Saya udah keliling 6 provinsi Jawa. Dari mulai Jawa Timur sampai saya berakhir di Banten. Saya baru saja keliling tahap kedua dari mulai Bali, kemudian se Sumatera. Itu artinya investasi nggak datang. Udahlah, Menteri Menko Investasi, Menko Perekonomian, Menteri Investasi, hentikan retorikanya. Boleh memberikan berita positif untuk membangkitkan motivasi ya, kita setuju. Mbok ya, tapi kalau yang belum pasti jangan diumumin. Orang baru komitmen investasi diumumin. Komitmen investasi itu belum tentu jadi. Baru nanti kelihatannya direalisasi MOU. MOU juga belum tentu jadi. Baru nanti direalisasi investasi. Kerja kerasnya kita dukung, tapi jangan terlalu bluffing lah kalau ngomong investasi. Dengan demikian investasi nggak bisa diharapkan. Government expenditure, bleeding. APBN kan udah, APBN udah banyak keluar ke pembiayaan bansos COVID. Allahu alam terjadi penyimpangan atau tidak. Presiden sih baik, karena kan presiden yang penting rakyat dan negara selamat. Nah yang ngeluarin uang, ini yang kita harus tanya, harus diperiksa nanti ganti presiden. Jangankan ngejar konsumsi, purchasing power, nombok. Yang ada apa buruh? Nggak belanja. Tidak terjual. Nggak terjual apa? Pabrik kurangi produksi. Yang sifat konsum berikut. PHK. Udahlah pandemi COVID terjadi PHK, ya 2 tahun lagi baru kita masuk dalam suasana normal, asal tidak ada lagi tahap ketiga, gelombang 3 COVID. Konsumsi, ini upahnya murah, di bawah inflasi. Jadi kaitan dengan tadi prediksi 5% akan tercatat. Saya bukan ahli ekonomi. Tapi dengan hitungan-hitungan sederhana tentang makroekonomi, saya nggak tahu mikronya ya. Karena itu kan detailnya di APBN nanti oleh Menteri Keuangan. Secara makroekonomi tidak akan tercapai 5% dengan kenaikan upah di bawah inflasi, bahkan melanggar Undang-Undang Omnibus Law sendiri yang ditetapkan oleh pemerintah dan DPR. Konsumsi, kunci konsumsi.
Nah, kalau upah murah, daya beli turun. Cek aja deh. Yang makan mie ayam, tukang mie ayam tanya. Biasa laku 10, sekarang cuma laku 5. Jangan berdalih pandemi ya. Pandemi ini nggak ada kaitannya dengan rumus upah minimum. Karena PP itu per 36. Tiap tahun akan pakai ini terus. Bagaimana perusahaan yang terkena pandemi? Kan KSPI udah jelas sikapnya. Nggak usah naikin upah minimum. Syaratnya sederhana. Lampirkan bukti laporan keuangan perusahaan, audit, selama 2 tahun berturut-turut, rugi. Jangankan naik upah minimum. Membayar penuh saja mereka tidak punya kemampuan. Laporan keuangannya di audit menyatakan rugi. Jelas kan? Nggak akan tercapai pertumbuhan ekonomi 5 tahun. Nah, kalau pertumbuhan ekonomi nggak tercapai 5 tahun, otomatis penyerapan tenaga kerja makin lemah. Saya nggak tahu sekarang. 1% pertumbuhan ekonomi menyerap tenaga kerja berapa? Kan sebelum pandemi sekitar 400.000 ya katanya. Pasti ini akan turun. Stimulusnya nggak ada kok. Upahnya rendah. Ya, kalau ditanya sama BPS yang aneh itu rumusnya, ditanya oleh ekonom-ekonom yang berpihak kepada Apindo, Menaker yang berpihak kepada Apindo, staf khusus jangan ngomong lagi ya, malu muka pemerintahnya, staf khusus malu Indonesia, malu bener. Saya aja malu. Dia bilang itu orang ngerti nggak, kata dari orang Singapura dan orang Jepang boleh, tapi cari data yang valid. Baik, Ya, saya rasa ada ledakan satu lagi pertanyaan, Bung Ibrah, yang belum terjawab. Ini dari Fajar dari Tempo. Dia menanyakan soal isu lain, tapi masih terkait dengan isu kita, 2024 sejauh mana. Yang kedua, seberapa yakin bisa dapat kursi di DPR? Targetnya dapat berapa kursi, dan target realistis apa di pemilu 2024 nanti? Oke, saya sampaikan dulu yang tadi dari Ferry ya. Ledakan PHK itu di Indonesia boleh daftar menjadi buruh. Tapi yang partai buruh yang memenuhi persyaratan untuk persyaratan KPU itu kami tutup. Ya, alhamdulillah sudah 1.000, bahkan di Bekasi 100.000 orang. Ya, 100.000 orang lebih di Bekasi. Ya. Di kota-kota industri rata-rata di atas 50.000 orang. Tapi kota-kota terpencil dan pertanian memang agak sulit, maka kami menggunakan 1/1000 dan alhamdulillah sudah tercapai. Insya Allah Desember ya kami sudah lengkap untuk memenuhi persyaratan KPU. Tapi tolong ya kawan-kawan media, tolong dong tanyain Pak Yasona Lawli, Pak Menteri Hukum dan HAM, jangan dihambatlah ya SK Menteri abal-abal ini untuk mewarnai demokrasi. Akan kami dan kami sudah masukkan 30 hari dari tanggal 21 Oktober. Saya ulangi, 21 Oktober ya 21 Oktober 2021, berarti sebulan yang lalu, kami udah masukkan data online ke Kemenkumham. Sampai 30 hari ini nggak dikeluarkan pasportnya. Insya Allah hari Kamis kami akan bawa bukti fisik. Kami nggak nyerah Pak Yasona, kami nggak nyerah. Walaupun dikatakan oleh beliau ada yang berkeberatan. Dalam undang-undang parpol, keberatan atau sengketa itu hanya 2. 1, kalau pengurus, ya pengurus, apakah pengurus lama, pengurus baru, partai buruh, berkeberatan dengan hasil kongres, maka dia mengajukan ke Mahkamah Partai. Di Partai Buruh, baik Mahkamah Partai yang lama maupun Mahkamah Partai yang baru sudah menulis surat pada tanggal 14 Oktober. Daikan SK Menkumham Partai Buruh yang baru sudah keluar, ada masyarakat atau siapa saja berkeberatan, silakan ke PT UN menggugat SK Menkumham. Apa salah Partai Buruh, Pak Yasona? Kami sudah 20 kali telepon. Itu siapa? Pak siapa itu? Sebentar ya. Supaya saya nggak bohong. Maaf ya. Maaf sebentar. Pak siapa itu? Pak Casdirin. Pak Casdirin Kasubdit Parpol. Pak Casdirin Kasubdit Parpol. 20 kali diangkat telepon nggak mau diangkat. Di WA udah 15 kali selama 30 hari.
nggak dibalas. Apa ini yang disebut pejabat publik? Saya nggak ngerti kawan-kawan. Kalau ada yang mempersoalkan sengketa, katanya ada yang mempersoalkan sengketa, silakan ajukan ke Mahkamah Partai. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bung Iqbal. Saya kira demikian tadi konferensi pers dari KSPI. Untuk pertanyaan Bung Iqbal dari indilat.com, sepertinya sudah disampaikan tadi. Nanti bisa dilihat dari YouTube Bicara Buruh yang bagaimana tadi Pak Said Iqbal menanggapi terkait. Terima kasih atas kehadiran dan partisipasi Bapak Ibu semua. Mudah-mudahan ini bisa membantu perjuangan buruh untuk mendapatkan upah yang layak. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Lakukan proses hukum, ini sedang gini lalu diumumkan yang buktinya nanti yang di luar pada semburat lari semua jaringannya ya. Sekarang proses hukum. Jadi ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 tentang pemberantasan tindak pidana terorisme. Jadi begitu ketentuannya. Termasuk kapan boleh didampingi pengacara, berapa lama pemeriksaan dan seterusnya. Tetapi meskipun pemerintah tidak bisa menjawab sekarang, alhamdulillah kemarin saya dapat berita kalau Bapak Menko Polhukam ingin ketemu membahas masalah bangsa, masalah yang sangat urgen, maka saya pun segera datang karena ini suatu hal yang sangat positif bagi kami. Perhatian besar dari pemerintah untuk bertabayun lah katakan, mengklarifikasi viralnya berita-berita dan memang kasus yang kemarin saya kira semuanya sudah. Ini saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya pada pemerintah atas upaya pada hari ini kita bisa bermuajahah, bertatap muka untuk membahas masalah bangsa, bagaimana bisa ketertiban, kesejahteraan, ketenangan hidup ini bisa terus terpelihara. Oleh karena itu dari MUI ada beberapa pernyataan perlu saya bacakan. Satu, bahwa menurut MUI kerjasama antara MUI dan pemerintah berjalan sangat baik dan terus selalu terpelihara kerjasama ini. Sampai sekarang bukti kami hadir di sini, walaupun sama-sama mendadak kami hadir. Ini adalah bentuk kerjasama yang terpelihara, yang baik. Yang kedua, secara umum di internal MUI tidak ada kegoncangan. Lebih teliti dan sebagainya untuk menjaga marwah daripada majelis para ulama, bagian daripada anak bangsa ini. Yang ketiga, di MUI sudah ada sebetulnya fatwa nomor 3 2004 bahwa terorisme itu haram hukumnya, pembunuh diri itu juga haram hukumnya. Jadi kalau mereka menganggap itu mati syahid surga, justru surganya bukan mati syahid, mati sangit kata orang-orang itu. Jadi sebuah keputusan yang sebetulnya sudah lama di MUI, karena MUI ada cerminan daripada gerak para ulama yang seharusnya ikut bersama-sama membangun
menjadikan negara kita anugerah yang besar ini menjadi tentram, tenang, dan sejahtera. Sehingga semua apa yang jadi kebijakan berjalan dengan lancar dan baik bisa dirasakan oleh umat seluruhnya. Kira-kira itu pernyataan dari MUI, semoga bisa difahami dengan jelas dan benar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tidak ada tanya jawab. Tidak ada cara lain. Itu tadi keterangan dari Menko Polhukam.